Namun, Zeus tidak tahu bahwa orang yang paling meyakinkannya adalah orang yang memiliki kepribadian ilahi yang dia takuti. Hanya karena Qin Yi Chen memotong kekuatan kepercayaan antara dirinya dan kuil penguasa cahaya, dia sekarang terlihat seperti orang desa yang baru saja mendapatkan orang percaya dan memiliki kekuatan rata-rata. Itu juga karena Qin Yi Chen tahu tujuan sebenarnya dari Zeus dalam mengatur pertemuan besar para dewa ini. Jadi dia berpura-pura menjadi penampilan yang paling dipercaya oleh Zeus. Jika Zeus dapat mempertahankan kecurigaannya terhadap Qin Yi Chen sejak awal, maka sekarang, dia akan dapat mengetahui apa yang terjadi. Tindakan Qin Yi Chen benar-benar sesuai dengan orang yang diinginkannya di dalam hatinya. Pada saat kritis seperti itu, sangat tidak masuk akal untuk memiliki seseorang yang sepenuhnya memenuhi harapannya. Tidak ada yang bisa memenuhi persyaratan orang lain dengan begitu sempurna. Bahkan dewa utama tidak terkecuali. Setelah mengurus hal-hal sepele di sini, Qin Yi Chen tidak banyak berkomunikasi dengan dua orang percaya, tetapi kembali ke Lin Bai dan Li Yun dalam waktu singkat. Dia hanya memberitahu berita bahwa dia telah mempersiapkan Zeus, dan kemudian menatap Lin Bai. Lakukan yang terbaik kali ini. Lin Bai mengangguk setuju. Adapun apa yang disebut plakat, Lin Bai hanya berpikir itu tidak masalah. Lord Guangzhou tidak pernah menulis prasasti untuk orang lain. Selain itu, Lin Bai percaya bahwa Qin Yi Chen pasti akan menemukan alasan yang cocok jika dia gagal mencapai tujuannya. Hal-hal yang keluar dari pertanyaan. Setelah menginstruksikan mereka berdua, Qin Yi Chen berubah pikiran dan menggambar 3 pukulan di telapak tangan Lin Bai. Ini adalah kartu truf untuk hidupmu, jangan menggunakannya dengan santai. Setelah menyelesaikan hal terakhir, Qin Yi Chen tidak tinggal lama, dan terbang langsung ke aula utama bersama Ares, Dewa Perang. Dengan kekuatan gabungan dari semua dewa, tirai cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbuka di udara, dan gambar muncul di depan semua orang. Pegunungan dan hutan yang rimbun, sungai yang mengalir, dan gurun yang menempati sebagian besar bidang bintang ini. Dengan suara nyaring, acara akbar para dewa dimulai. Dalam sekejap mata, 1000 tahun lagi telah berlalu. Hari ini, atas perintah Lord Zeus, kita akan memulai pertemuan besar para dewa. Untuk memungkinkan lebih banyak orang muncul dan menunjukkan kekuatanmu yang benar-benar berbeda dari yang lain, Lord Zeus telah menyesuaikan aturan secara khusus. Pertama, tes ini bertujuan untuk membunuh binatang yang menelan awan di alam rahasia. 1000 orang pertama yang terbunuh memenuhi syarat untuk mengikuti tes putaran kedua. Kedua, tidak ada batasan untuk aliansi antara orang percaya. Selama 1000 orang pertama dari binatang yang menelan awan terbunuh, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki babak kedua. Ketiga, semua keberadaanmu akan dimasukkan dalam penilaian kali ini, dan kemampuan serta kekuatanmu akan diuji secara menyeluruh, yang hanya sebagian saja. Dengan pengumuman ulang aturan, semua orang percaya, yang dipimpin oleh kapten, memasuki bidang bintang melalui portal di depan mereka. Untuk sementara waktu, secara bertahap ada tanda-tanda aktivitas manusia di tirai cahaya. Qin Yi Chen melihat portal yang tak terhitung jumlahnya yang secara bertahap menghilang, dan merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Kecuali portal kuil penguasa cahaya, semua portal membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk dibangun guna menyelesaikan pencapaian ruang angkasa. Kuil Zeus sebenarnya menyiapkan portal untuk setiap kuil, dan portal ini disembunyikan dengan sangat baik. Jumlah sumber daya di kuil Zeus berkali-kali lipat dari yang dibayangkan Qin Yi Chen. Feng, apa yang kamu lihat di sini? Pengadilan telah dimulai. Di sini, orang-orang percayamu ada di sana. Qin Yi Chen tertawa kecil. Aku mengerti apa yang mereka lakukan. Kapan makan malamnya dimulai? Ares, Dewa Perang, tertawa dan merangkul bahu Qin Yi Chen dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Aku tahu anakmu tidak memikirkan mereka. Masalah perjamuan harus menunggu. Kali ini aturannya telah berubah. Waktu perjamuan telah dipindahkan ke larut malam, dan kemudian kamu akan dapat melihat Zeus sendiri. Qin Yi Chen sedikit mengangguk. Yah, aku akan menunggu dan melihat. Perjamuan, di mulut Ares, Dewa Perang, tidak kalah dengan adanya kesempatan. Selama Anda berpartisipasi dalam perjamuan, kekuatan Anda dapat ditingkatkan secara kualitatif. Adapun alasannya, Ares, Dewa Perang, mengatakan bahwa dia tidak tahu, tetapi dia akan meningkatkan kekuatannya setiap kali dia menghadiri makan malam. Qin Yi Chen sangat ingin tahu tentang masalah ini. Setiap dewa yang berpartisipasi dalam pesta makan malam dapat ditingkatkan kekuatannya kapan Zeus menjadi begitu murah hati. Ini tidak seperti gayanya, pasti ada sesuatu yang rumit di dalamnya. Qin Yi Chen memiliki banyak tebakan di hatinya, tetapi jika dia ingin benar-benar memastikannya, dia masih perlu memeriksanya sendiri. Adapun Lin Bai dan yang lainnya, Qin Yi Chen tidak mengambil hati sama sekali. Apa yang perlu dikhawatirkan? Dengan metode yang dia ajarkan kepada Lin Bai, apalagi kekuatan yang sama, bahkan jika kekuatannya jauh lebih buruk, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka.
Ini adalah penghancuran visi dan pemikiran. Setelah memasuki bidang bintang, hal pertama yang dilakukan Lin Bai adalah melihat ke belakang untuk memastikan apakah Li Yun dan Zhang Yichuan masih mengikuti di belakangnya. Setelah menunggu sekitar 3 menit, Lin Bai berhenti menunggu di sini. Lokasi di mana teleportasi masuk tidak sama. Tampaknya, ini adalah pertempuran yang kacau. Lin Bai mencoba berkomunikasi dengan keduanya. Semua jenis metode digunakan, tetapi tujuannya tidak tercapai. Lin Bai hanya bisa menggunakan kekuatan kuil cahaya untuk bertanya di benaknya. Di mana kamu Li Yun? Tanggapan Li Yun tiba hampir seketika. Saya gurun di sini, dan saya tidak tahu di mana itu. Lin Bai melirik ke sekelilingnya. Di antara pepohonan yang rimbun, di mana mungkin ada gurun? Setelah mengkonfirmasi tebakan di hatinya, Lin Bai berbicara kepada Li Yun. Apakah kamu ingat apa yang kamu lihat di tirai tipis tadi? Aku di hutan sekarang. Ini akan memakan banyak waktu untuk bertemu denganmu. Mengapa kita tidak setuju untuk bertemu di tengah bidang bintang, 300 mil jauhnya dari binatang yang menelan awan? Hati-hati dengan semuanya, kecuali dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa dipercaya, termasuk aku, yang belum menggunakan semua metode kuil utama untuk mengirimkan suara, dan aku tidak bisa dipercaya. Li Yun sedikit tercengang oleh kata-kata Lin Bai, tapi mengangguk tegas. Oke, gadis kecil, hati-hati juga, ini hanya ujian, jangan terlalu serius. Lin Bai menanggapi dengan santai, dan kemudian terbang ke posisi Cloud Swallowing Beast. Dia berangkat lebih awal dari yang lain. Di aula utama dewa, Zeus hanya ingin beristirahat. Sekarang, setelah tubuh ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankannya, sangat mudah untuk menjadi lelah, seperti tubuh orang tua saat senja, mereka telah kehabisan vitalitasnya. Bahkan berlatih meditasi, tidak ada cara untuk menghilangkan rasa lelah ini, satu-satunya cara adalah dengan tidur. Sebelum dia bisa berbaring, 2 orang percaya tiba-tiba bergegas masuk. Kembalilah ke Lord Zeus. Seseorang telah berangkat menuju posisi binatang yang menelan awan. Zesten bangkit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasuki bidang bintang kali ini? Bahkan tidak mencari teman Anda, langsung ke lokasi binatang yang menelan awan? Seberapa percaya diri orang ini untuk melakukan ini? Mungkinkah ini dewa liar yang saya cari? Siapa ini?